Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari belajar bersama lagi untuk membuka pikiran dan membuka hati bersama saya, Abu Madlo. Kali ini kita akan berbicara tentang toxic positivity versus ikhlas. Karena beda tipis antara ikhlas, sabar, dan bodoh. Ini beda tipis gitu. Terkadang orang mengatakan aku sabar, tapi ternyata dia lagi dalam keadaan disakiti misalnya. Sehingga ada toxic positivity dalam konteks yang namanya puasa, ini akan sangat melatih keikhlasan kita supaya kita jauh lebih peka agar kita terhindar dari toxic positivity, tetapi kita masuk ke dalam konteks yang namanya ikhlas itu sendiri. Contoh sederhana, kata-kata sabar sekarang ini sudah terasa seperti receh. Maka ketika ada orang disebut sabar ya, itu alih-alih dia akan sabar tapi pasti marah. Kenapa? Karena dia akan selalu memfeedback bahwa kamu kan nggak merasakan apa yang aku rasakan. Sehingga kata-kata itu sudah menjadi tidak powerful karena kualitas atau value dari sabar yang sering kita sadari, itu justru sabar itu tidak ngapa-ngapain, diem aja, pasif, dan tidak kepada esensi sabar di mana konteksnya sebetulnya adalah menerima dengan aktif. Nah, oleh karena itu, ada beberapa hal penting yang sangat-sangat kita bisa latih dalam konteks yang namanya puasa, supaya kita tidak terjebak dalam yang namanya toxic positivity. Kita tahu bahwa ada orang jahat, orang baik, dan orang sadar. Orang jahat itu, kalau boleh pakai saya kasih analogi adalah, dia selalu no keluar tapi yes ke dalam. Orang jahat adalah yang lain, nggak penting, yang penting aku oke. Itu namanya jahat. Makanya beda tipis antara self love dan selfish. Gitu ya. Ketika kita mengatakan self love, tapi ternyata selfish karena kenapa? Oh ternyata ini untungnya buat aku gitu. Beda tipis antara aku tidak mau membantu karena aku memang nggak mampu, dan aku tidak mau membantu karena aku malas. Ketika aku tidak mau membantu karena aku malas, itu yang namanya selfish. Nah, yang menarik adalah berhentilah jadi orang jahat, tetapi naik satu level jadi orang baik, tetapi jangan terlalu lama di orang baik, kita penting untuk menjadi orang sadar. Kenapa? Karena di orang baik ini terpapar toxic positivity yang namanya people pleaser misalnya. Dia sulit mengatakan tidak, dia mau terlihat oke semuanya di dalam keadaan apapun. Sehingga ketika jadi orang baik itu rata-rata dia bisa yes keluar, tapi bisa no ke dalam. Bahkan mungkin dia bisa jauh lebih baik untuk orang lain, tapi dia lupa untuk mencintai dirinya sendiri. Nah, oleh karena itu tipikal orang baik ini rata-rata lebih menderita daripada orang jahat gitu. Nah, maka yang terpenting adalah bagaimana kita stop menjadi orang baik, tapi jadilah orang sadar. Dan kita penting untuk membedakan mana orang baik dan mana orang yang berbuat baik. Maka berbuat baiklah dengan kasih, bukan dengan kasihan. Karena ketika berbuat baik dengan kasihan, di situ akan ada toxic positivity. Tetapi ketika kita berbuat dengan kesadaran, kita berbuat berdasarkan betul-betul apa yang kita putuskan, bukan karena orang lain, bukan karena siapapun di luar diri kita, tapi itu muncul dari keikhlasan di dalam diri kita. Oleh karena itu, penting sekali di dalam bulan puasa ini, bulan penuh kontemplasi ini, supaya kita tetap memiliki self love dan kita mulai menyadari selfish apa sih yang keseharian ini biasanya timbul, dan mari kita pelan-pelan lepaskan satu-satu, melepaskan jahat tadi, naik ke baik, tapi tidak stop di orang baik, tapi berbuat baik dengan kasih, yaitu masuk kepada level yang namanya sadar. Dan kembali kepada ketakwaan, ketika kita puncak dari kesadaran, kita akan melepaskan, kita akan bisa mengontrol amarah, dan yang terpenting, kita akan bisa menjadi pandai untuk memaafkan. Disitulah kita akan terbebas dari toxic positivity. Terima kasih.